everyone, selamat datang di channel Korean Hits. Terima kasih sudah mengklik video ini. Mimin doakan agar kalian selalu sehat dan bahagia. Seperti biasa, Mimin akan membahas sejarah dari dinasti Joseon, salah satu kerajaan yang pernah berkuasa di Korea. Nah, dalam video kali ini, Mimin akan mengupas kehidupan Putri Dokhae, putri terakhir Kekaisaran Korea. Putri Dokhae adalah putri terakhir dari Kekaisaran Korea. Ia adalah putri bungsu dari Kaisar Gwangmu yang juga dikenal sebagai Raja Gojong. Ibunya adalah Nyonya Bokyong, seorang dayang istana yang kemudian menjadi selir dari Raja Gojong. Putri Dokhae lahir pada 25 Mei 1912 di Istana Changdeok. Menjadi putri termuda membuat sang putri mendapat limpahan kasih sayang dari ayahnya. Raja Gojong dikatakan sangat menyayangi putri kecilnya, bahkan membuatkan sekolah taman kanak-kanak untuk sang putri. Anak-anak dari keluarga kerajaan yang seusia dengan Putri Dokhae pun sering berkunjung ke sekolah tersebut. Meskipun tumbuh dengan limpahan kasih sayang dari ayah dan keluarga kerajaan, namun Putri Dokhae tumbuh bersamaan dengan aneksasi Jepang di Korea. Saat itu, kerajaan Korea mulai dikuasai oleh Jepang dan berada di bawah kekuasaan Jepang. Pemerintah Jepang mencoba mengatur kehidupan keluarga kerajaan dengan tujuan untuk memotong garis murni keturunan keluarga kerajaan. Karena takut putrinya dikirim ke Jepang sebagai sandera seperti putranya yang lain dan dinikahkan dengan orang Jepang, Raja Gojong secara diam-diam merencanakan pertunangan sang putri. Pada tahun 1917, Putri Dokhae secara rahasia bertunangan dengan Kim Jang-han, keponakan Kim Hwang-jin, seorang menteri kerajaan. Pertunangan tersebut tentu bertujuan untuk melindungi Putri Dokhae dari imperialis Jepang. Raja Gojong mempercayakan sang putri kepada Kim Jang-han, karena Kim Jang-han dikenal sebagai seorang pemuda yang sangat setia terhadap dinasti Joseon dan memiliki perangai yang sangat baik. Untuk melancarkan penjajahannya di Korea, Jepang berusaha menggulingkan Raja Gojong yang saat itu menolak untuk tunduk terhadap Jepang. Pada tahun 1919, Raja Gojong ditemukan tewas di kamarnya. Diduga Raja Gojong tewas diracuni oleh Jepang. Hal inilah yang kemudian menimbulkan amarah masyarakat Joseon dan menjadi akar perlawanan terhadap kekuasaan imperialis Jepang. Semenjak kepergian ayahnya, kehidupan Putri Dokhae berubah drastis. Jepang mulai mengatur kehidupan sang putri. Namun sama seperti ayahnya, Putri Dokhae memiliki pendirian yang kuat dan menolak bekerja sama dengan Jepang. Pada tahun 1926, Putri Dokhae dipaksa oleh Kekaisaran Jepang untuk pergi ke Jepang dengan dalih melanjutkan studinya. Ia pun terpaksa pergi ke Jepang seperti saudara-saudaranya. Di Jepang, ia belajar di Gakusuin dan tinggal di kediaman Pangeran Yongchin yang merupakan kakaknya sendiri. Selama tinggal di Jepang, Putri Dokhae beberapa kali ingin kembali ke Korea karena merasa tidak betah tinggal di Jepang. Namun, pemerintah Jepang tidak mengizinkannya. Selama tinggal di Jepang, ia menjadi pribadi yang pendiam dan tertutup. Pada tahun 1929, ibunya meninggal dunia. Putri Dokhae sangat terpukul dengan berita tersebut. Bersama Pangeran Yongchin pada 2 Juni 1929, ia kembali ke Korea, namun dipaksa kembali ke Jepang pada 9 Juni 1929. Karena berbagai peristiwa yang dialaminya, Putri Dokhae mulai mengalami penyakit mental demensia. Di masa itu, ia kerap melupakan makan dan minum. Ia pun menolak untuk bersekolah dan mengidap insomnia. Putri Dokhae akhirnya mendapat perawatan dan kondisinya berangsur membaik. Setelah pulih dari penyakitnya, Putri Dokhae dijodohkan oleh Permaisuri Taimei dengan Pangeran Sota Keyuki. Putri Dokhae berusaha menolak pernikahan tersebut karena ia tidak ingin menikah dengan orang Jepang dan mengkhianati negaranya. Sebenarnya, saudara Putri Dokhae pun berusaha menolak perjodohan tersebut dengan alasan kondisi kesehatan sang adik
yang belum sepenuhnya pulih. Namun setelah kondisi Putri Dokye membaik, Jepang memaksa untuk menikahkan sang putri. Akhirnya pada tahun 1931, Putri Dokye dengan terpaksa menikah dengan Pangeran Sotakeyuki. Pernikahan sang putri dengan Sotakeyuki tersebut menyebabkan kemarahan warga Korea. Sang putri yang selama ini dikenal sangat membenci Jepang dan menyuarakan kemerdekaan Korea dianggap berkhianat karena menikah dengan orang Jepang. Tak ayal hal tersebut menimbulkan kekecewaan dari masyarakat Korea kepada sang putri. Dari pernikahannya dengan Sotakeyuki, ia dikaruniai seorang putri yang diberi nama Somasae. Meskipun dikaruniai seorang putri, kehidupan pernikahan Putri Dokye tidak berjalan dengan mulus. Keluarga kecil yang ia miliki tidak membuatnya bahagia dan melupakan tanah airnya. Sampai akhirnya setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua, Jepang dipaksa untuk melepaskan wilayah jajahannya termasuk Korea. Setelah dinyatakan merdeka, warga Korea yang terpaksa tinggal di Jepang berbondong-bondong kembali ke negaranya, termasuk Putri Dokye yang saat itu sangat antusias untuk kembali ke Korea. Namun Putri Dokye harus merasakan kekecewaan kembali saat mengetahui bahwa dirinya masuk ke dalam daftar hitam orang-orang yang dilarang masuk ke Korea. Pemerintah Korea saat itu memiliki kekhawatiran jika Kekaisaran Korea akan kembali bangkit, sehingga mereka menekan pergerakan keluarga kerajaan. Karena merasa tidak bahagia, Putri Dokye memutuskan untuk bercerai dengan Sotakeyuki. Namun akibat perceraian itu, putrinya yaitu Somasae melakukan bunuh diri. Selain disebabkan oleh perceraian kedua orang tuanya, ditemukan sebuah fakta bahwa Masae mengidap penyakit demensia seperti ibunya. Setelah kematian sang putri, penyakit demensia Putri Dokye semakin parah. Ia pun menghabiskan sisa hidupnya di Jepang untuk berobat. Di tahun 1961, seorang reporter bernama Kim Il-han yang bekerja sebagai koresponden Tokyo untuk Surat Kabar Seoul mempromosikan kembalinya Putri Dokye ke Korea. Park Chung-hee yang saat itu menjabat ketua dewan tertinggi untuk rekonstruksi nasional kemudian menjanjikan kerjasama untuk memulangkan Putri Dokye ke Korea. Setelah hampir 30 tahun menghabiskan hidupnya di Jepang, akhirnya Putri Dokye mendapat undangan dari pemerintah Korea. Ia pun kembali ke Korea pada tahun 1962. Meskipun mengidap penyakit demensia, namun ingatannya tentang tanah airnya masih sangat kuat. Putri Dokye menangis saat hampir tiba di tanah airnya. Ia pun dengan jelas mengingat tata krama dan kesopanan istana. Segera setelah kembali ke Korea, ia mendapat perawatan di Rumah Sakit Universitas Nasional Seoul selama 5 tahun. Setelah kondisinya sedikit membaik, ia tinggal bersama anggota kerajaan lainnya di Balai Nakson Istana Changdeok. Sekitar 10 tahun setelah kembalinya Putri Dokye ke Korea, mantan suaminya Sotakeyuki mengunjungi Istana Changdeok. Dia memohon untuk bertemu dengan Putri Dokye, namun mendapat penolakan. Hingga akhirnya pada tanggal 21 April 1989, Putri Dokye meninggal dunia di Balai Sugang Istana Changdeok pada usia 76 tahun. Ia kemudian dimakamkan di Hongyureng, Namyangju di dekat Seoul.